Emang masih ada ya kusta itu? Fenomena gunung es yang kelihatannya kasusnya sedikit ternyata masih banyak. Kusta atau lepra tuh penyakit kutukan karena karma, dosa, atau keturunan. Menghindari stigma dan screening, jadi kita mendiagnosis kusta itu lebih dini. Jadi ada bercak, mati rasa, itu yang paling yang paling Jelas, Sobat paling Perdoski hampir pasti gitu hampir ya. pasti harus ingat. Bisa merdeka dari kusta. Halo sahabat Perdoski, ketemu lagi dengan saya Dr. Litya Ayu SPDVE di podcast Perdoski Derm Dialog, kali ini episode yang ke-8. Nah, kita saat ini kedatangan narasumber yang salah satu paling ahli di bidang topik kita hari ini, jauh-jauh dari timur Pulau Jawa, dari Malang, yaitu Dr. Delia Widasmara, SPDVE, Subspesialis Dermatologi Tropik MMRS, FINSDV FAADV. Halo Dok. Halo Dok Li. Sahabat Perdoski, saya biasanya manggilnya Dok Lala. Kita yang akrab aja ya, Dok Lala ya. Jadi di episode ini, di bulan kemerdekaan ini, kita udah siap pakai merah-merah dan putih nih. Dan topiknya juga ada merdeka-merdekanya nih Dok. Kusta hari ini, merdeka dari mitos dan stigma. Nah, Dok Lala boleh sapa dulu dong sahabat Perdoski. Oke, halo sahabat Perdoski, saya Delia dari Kota Malang. Oke, Dok Lala. Kita tuh kan mau bahas kusta ya. Kalau dengar kata kusta, orang tuh pasti bayanginnya itu kan penyakit yang udah lama gitu. Kayaknya udah nggak ada deh gitu. Nah, sebenarnya nih Dok, masih ada nggak sih kusta sekarang di Indonesia? Iya, jadi ini memang yang mitos yang sering kita dengar ya Dok Lid. Saya sendiri juga kalau di Kota Malang tuh emang masih ada ya kusta, itu sering sekali. Bahkan guru-guru kita yang prodi lain maksudnya, yang bukan DVE gitu, masih bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya kusta ini masih ada Dok Lid. Jadi Indonesia ini masih nomor 3 loh di dunia. Yang pertama kan India, kemudian Brasil, terus Indonesia. Nah, kita kan menemukan ribuan kasus baru ya. Jadi memang seperti fenomena gunung es. Karena kenapa? Karena penderita kusta sendiri itu dia tidak mau untuk diketahui. Jadi stigmanya itu masih besar. Oleh karena itu jadi seperti dia nggak kelihatan gitu. Jadi padahal dia sembunyi, padahal tuh masih banyak. Nah, ini yang harus kita perangi sekarang. Terus kan dokter tahu ya resikonya itu cacat. Ya kan? Jadi memang masalah yang sekarang ini yang paling penting adalah menghindari stigma dan screening. Jadi kita mendiagnosis kusta itu lebih dini. Jadi masyarakat tuh diharap lebih aware gitu untuk penyakit ini. Gitu sih Dok. Oke, jadi ternyata di Indonesia ini kusta masih banyak ya, sahabat Perdoski. Fenomena gunung es yang kelihatannya kasusnya sedikit ternyata masih banyak gitu. Dan juara ketiga ya, betul, Dok Lala ya. Juara dapat perunggu tapi nggak bagus, nggak bangga kita. Gitu. Oke, nah Dok Lala, kita tuh suka dengar ya, orang beranggapan kusta atau lepra tuh penyakit kutukan karena karma, dosa, atau keturunan. Jadi sebenarnya nih secara medis, apa sih sebenarnya kusta itu dan penyebabnya apa? Penyakit kusta itu makanya orang tidak mau kan diketahui dirinya kusta, karena memang orang itu sering di stigma kalau kena kusta berarti dia kutukan nih. Terus yang sering keliru lagi Dokter Litya, jadi mereka tuh dikira penyakit keturunan. Nah, padahal penyakit kusta itu adalah penyakit infeksi kronis yang penyakit menular tapi tidak mudah gitu. Harus butuh kontak lama dan erat. Dan bakteri penyebabnya pun jelas, Mycobacterium leprae, seperti itu. Terus kemudian cara penularannya itu yang seperti saya jelaskan tadi, kontak erat dan lama. Jadi nggak yang semudah kita ngobrol, kita makan bersama terus menular gitu. Nggak kayak flu, batuk terus tiba-tiba ketularan gitu ya. Betul, tidak seperti itu. Jadi memang ya sekarang untuk di screening biasanya orang yang dekat dengan kusta, artinya satu rumah itu diberikan ada obat yang namanya profilaksis. Jadi sebenarnya kusta pencegahan. Jadi kusta itu memang bukan penyakit kutukan, tapi dia penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Oke, jadi yang serumah itu diberi obat pencegahan bukan karena penyakit keturunan sama-sama kena, tapi kemungkinan menularnya lebih tinggi untuk yang serumah karena kontaknya erat gitu ya. Kalau misalnya makan dengan alat makan yang sama, minum dari gelas yang sama, itu bisa menular nggak Dok Lala? Nah, itu tidak bisa menular
ya. Jadi orang yang dengan kusta itu dia kan ada obat nih yang namanya MDT. Dia minum sekali aja itu dia sudah sangat mengurangi penularan tersebut. Jadi nggak usah takut ya sahabat Perdoski, kalau memang ada yang menderita kusta atau curiga, segera ke fasilitas kesehatan dan nanti akan diberikan obat seperti itu. Langsung berobat ke dokter karena sekali aja minum obat kumannya udah banyak banget yang mati. Benar. Risiko penularannya sangat kecil. Sangat kecil. Nah, Dok Lala tadi sempat sebutin bahwa kusta itu sebaiknya diobati cepat di awal-awal, jangan nunggu terlambat. Nah, berarti kan orang harus tahu nih gejala awalnya apa sih supaya aware, supaya bisa cepat berubah. Bisa dijelasin nggak Dok Lala kalau awal-awal kusta tuh kelihatannya seperti apa sih? Oke, biasanya awal-awal itu penyakit kulit kan semua bercak merah gitu kan ya Dokter Litia. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Ini yang sering juga salah diagnosis biasanya. Jadi ada bercak mati rasa itu yang paling yang paling jelas, Sobat Perdoski hampir pasti gitu hampir ya. pasti harus ingat. Itu adalah ada bercak mati rasa. Kemudian biasanya dia tidak bisa merasakan seperti suhu, panas, dingin, terus kemudian gesekan dengan jarum steril itu dia tidak bisa merasakan. Jadi nggak bisa ngerasain sakit. Jadi yang paling suhu. intinya itu adalah bercak mati rasa. Kemudian kalau ada kesemutan, seperti itu biasanya gejala-gejala awal itu sudah harus aware. Tapi nggak selalu semua kesemutan itu ke kusta gitu. Jangan kita dibalik lihat dulu. ya. Jangan dibalik. Jadi kita lihat dulu bagaimana perjalanannya, apakah ada yang seperti itu di rumah atau dia pernah ditugaskan di daerah-daerah yang banyak yang endemik, yang banyak penyakit kustanya seperti itu. Jadi banyak ya orang mengira bercak putih kan kayak panu. Dikira panu, kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat panu terus. Nah itu harus curiga tuh, harus segera ke fasilitas kesehatan atau ke SPDVE. Atau kalau sudah mati rasa udah langsung periksa ya. Langsung periksa. Jangan tunda-tunda, jangan ambil risiko. Sahabat Perdoski. Kalau Dokter Lala misalnya terlambat nih diobati, biasanya kan penyakit itu ada komplikasi ya. Nah kalau kusta sendiri komplikasinya apa aja ya Dok? Nah biasanya kalau kusta itu kan dia kan mati rasa ya. Biasanya dia tidak bisa merasakan panas. Dengan kita sehari-hari aktivitas itu kan biasanya kita ngangkat air panas atau apa itu tidak berasa gitu. Jadi mudah sekali terjadi luka. Doklit. Terus kemudian kita nggak pakai sandal misalnya kita terkena batu yang runcing atau apa, luka biasa aja. Jadi nggak yang kan kalau kita orang normal pasti sakit ya, langsung berasa kok sakit. Dia tidak respon, jadi kayak biasa aja. Yang jeleknya lagi Dok Liti ada di beberapa daerah itu malah dianggap suatu kesaktian dokter. Kayak kebal ya. Kayak kebal, jadi malah sakti gitu. Jadi malah mata pencaharian gitu. Terus kemudian jarinya biasanya ada yang bengkok seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu harus periksa karena kan sudah terlambat ya untuk penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Biar nggak kakinya tuh luka terus, biasanya kaki dokter Lit karena kan dia menapak ya. Ya itu kan kita yang sering gunakan. Itu luka terus tuh tidak sembuh-sembuh, jadi infeksi kemudian bisa infeksinya bisa mati jaringannya. Betul, gitu ke jaringannya. Terus kan kayak membusuk gitu biasanya karena dia nggak ya dia pikir biasa aja karena nggak ngerasa sakit gitu, jadi dia merasa tidak ada kelainan di sana gitu Dok. Kalau misalnya busuk bisa harus dibuang ya jaringannya atau bahkan diamputasi ya. Betul, Dok, bisa diamputasi. Jadi sebelum terjadi komplikasi harusnya segera dicegah, dan kalau sudah terjadi komplikasi harus cepat-cepat ditangani. Nah Dok Lala, jadi kusta itu kan harus segera diobati ya. Betul. Emangnya kusta tuh bisa disembuhin ya Dok? Dan kalau bisa gimana sih cara pengobatannya? Oke Dok Litia, kusta itu pasti bisa disembuhkan. Itu yang harus diingat oleh sahabat Perdoski ya. Jadi pengobatannya gratis juga Dok Litia di fasilitas dari kesehatan. Pemerintah ya. Iya, namanya MDT, multi drug therapy. Ada 2 jenis nih, ada yang pausibasiler selama 6 bulan dan multibasiler selama 12 bulan atau setahun. Nah, itu sahabat Perdoski kalau sudah memperoleh obat itu dan minum, kita tahu tadi sudah mengurangi dari infeksinya dan penularannya. Jadi harus pengobatan MDT dan jangan bosen Dokter Litia. Sampai tuntas. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah itu berdasarkan apa tuh Dok? Mungkin singkat aja dijelasin. Iya, berdasarkan WHO guideline itu kita di fasilitas kesehatan
kita harus bisa mendiagnosis kan penyakit kusta ini tipenya yang PB atau yang MB. Nah, itu harus kemudian diberikan regimen MDT. Banyak Dok Lytia, pasien-pasien itu kan kita boring ya kalau kita aja deh ini minum obat setiap hari kok tiap hari kok nih minum terus kemudian ada beberapa obatnya pun jadi punya efek samping. Ya, punya efek samping diantaranya kulit yang menggelap mungkin terus kemudian buang air kecilnya menjadi agak merah. Nah, tapi itu tidak apa-apa, itu hanya sementara. Setelah pengobatan itu selesai, semua efek balik itu akan lagi. hilang. Jadi tidak nyamannya hanya selama minum obat aja. Selama minum obat aja. Itu yang bikin mereka bosan terus berhenti. Nah, itu jangan ya. Jadi harus terus diminum. Oke, jadi ditahan-tahanin ya sahabat Perdoski ya sampai selesai, sampai sembuh, habis itu bebas dari kusta. Betul. Bisa merdeka dari kusta ya. Tema hari ini. Iya, cuma nih Dok Lala, kalau misalnya sudah sembuh, tentunya kecacatan yang sudah timbul kan nggak bisa dikembalikan ya. Jarinya sudah bengkok, mungkin sudah ada jaringan mati yang harus dibuang. Nah, jadi memang harusnya benar-benar dicegah. Nah, cara mencegahnya gimana sih Dok Lala? Iya, jadi cara mencegah dari efek samping ya ini ya dari penyakit kusta, kita itu harus sering ngecek dari kulit kita sendiri. Kan kita tahu nih ada luka. Nah, kalau udah ada luka aware cepat diobatin, nggak jadi infeksi kan gitu ya. Kemudian mungkin cara perawatannya, Dok Lytia ini harus tahu cara perawatan untuk ininya. Mandi pasti ya, dengan airnya nggak boleh yang terlalu panas juga karena dia mengiritasi kulit nanti ya. Mandi dengan air suam-suam kuku mungkin, terus kemudian dengan memperhatikan kotoran-kotorannya itu dibersihkan sehingga tidak menjadi infeksi. Dan yang paling penting ini Dok Lytia, jadi penyakit kusta itu kulitnya kering kan, karena kelenjar keringatnya kan terganggu. Nah, ini harus menggunakan pelembab seperti itu. Pelembabnya yang biasa aja atau ada yang spesifikasi khusus? Begini, lebih baik ya kalau pelembabnya itu mengandung gliserin atau seramid seperti itu Dok Lytia. Jadi yang memperbaiki barrier kulit ya. Betul, memperbaiki barrier dan kelembapan kulit. Oke, jadi sahabat Perdoski tahan-tahanin pakai obat sampai selesai sehingga sembuh. Kemudian untuk mencegah kecacatan karena sarafnya sendiri sudah tidak bisa menilai nyeri, panas dan lain-lain, jadi gunakan mata. Tiap hari periksa tangannya, kakinya gitu ya Dok Lala ya. Iya, betul. Dan jangan khawatir kalau sudah pengobatan tidak menular, dia tetap bisa makan dengan keluarganya, jangan dikucilkan. Itu bergaul seperti biasa aja. Betul, setuju. Oke Dok Lala, jadi kalau misalnya dengar kusta itu bisa diobatin, obatnya bisa diperoleh di fasilitas kesehatan atau dokter dan bisa sembuh, harusnya sekarang kita tuh udah bisa merdeka ya dari kusta. Tapi apa sih masalah ini Dok Lala sebagai ahlinya kusta, berkecimpung dan menangani pasien kusta gitu, apa sih kendalanya Dok? Jadi sebenarnya kendalanya itu bukan di bakterinya, Dok Lytia, stigmanya itu. Jadi stigmanya itu benar-benar sangat kuat Dok Lytia. Jadi kami kemarin ke daerah yang ini ya, yang endemis, makanya kita biasanya mengedukasi itu bukan dari yang dewasa, dari anak-anak, dari SD, dari anak-anak SD itu kita kasih komik. Jadi kebetulan kita ada komik yang edukasi tentang kusta. Apa sih kusta itu tidak berbahaya, tapi dibuat versi anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah tahu tidak menjauhi orang yang dengan kusta. Jadi stigmanya tuh lama-lama akan hilang. Jadi emang harus kita sendiri Dok Lytia, nggak bisa orang lain. Dan juga kita sebagai SPDVE ya nggak boleh nggak boleh capek untuk mengedukasi terus. Harus terus mengedukasi. Betul. Karena orang yang ini sudah teredukasi, kalau yang lain tidak teredukasi bisa sama tetap aja ada stigmanya. Betul. Ya. Dan Dok Lala saya jadi pengen tanya, tadi kan sebut edukasi itu dari anak-anak ya, dari anak kecil. Jadi sebenarnya kusta ini menularnya sendiri bisa nggak sih ke anak-anak? Bisa kalau kontaknya sangat erat dan lama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah ya, tidak semudah itu untuk menular kusta. Dan kalau ada gejala sebaiknya ke fasilitas kesehatan, karena kalau misalnya minum obat dia sudah tidak transmisi lagi atau tidak menularkan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mempunyai atau terinfeksi kusta, pasti tetap bisa menularkan. Tapi seberapa lama kan dia harus kontak erat dan lama dan tidak mudah begitu. Nah tadi kan Dok Lala dan tim sangat
rajin ya mengedukasi masyarakat. Sebenarnya dengan adanya stigma ini, bagaimana sih pengaruh ke pasien sendiri dan juga keluarganya? Impact-nya kemana tuh Dok Lala? Impact-nya seperti ini, misalnya ini orang awam ya, dia bekerja kemudian, Dok saya minta surat sehat atau surat sakit. Mereka itu biasanya orang yang dengan kusta ini mereka tidak boleh lagi bekerja, Dok Litya, sehingga kan itu kan mata pencaharian. Karena itu mereka nggak mau nih, jangan nanti kalau misalnya saya terdiagnosis kusta, saya nggak bisa kerja lagi. Terus kemudian bagaimana untuk kebutuhan dan lain-lain, apalagi misalnya beliau itu seorang kepala keluarga. Nah itu sangat berdampak, Dok Litya. Jadi dampak ekonomi juga ke keluarga ya. Kemudian dampak dikucilkan dari masyarakat itu juga masih. Jadi misalnya ini tidak mau bergaul dengan dia. Ada waktu itu pasien ya, salah satu pasien saya, Dok Litya, itu anak-anak itu ibunya tolong Dok, bilang aja sakit gatal karena nanti dijauhin, berarti kan di itu masih ada. Ya. Dia di sekolah ya, itu kan dia itu di kota. Kemudian bagaimana yang di desa kan pasti lebih hebat daripada itu. Begitu. Artinya memang kita perlu ya mengedukasi masyarakat untuk eradikasi kusta ini. Betul. Karena kalau tidak ujung-ujungnya orang malu jadi bisa tidak berobat. Betul, dan gitu itu ya. kan penularannya kan juga terus berjalan. Nah seperti itu, jadi penularan-penularan kayak gitu yang kita harus minimalisir. Sebenarnya dari stigma itu, Dok Litya. Nah, untuk salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan stigma ini, saya dengar ada yang namanya Questa nih, Dok Lala. Boleh nggak dijelasin apa itu Questa? Iya, jadi Questa itu adalah aplikasi ya, sahabat Perdoski, bisa di-download di App Store, bisa di Android bisa. Dia itu ada edukasi tentang kusta untuk anak-anak ada, untuk dewasa ada. Kemudian untuk mengingatkan jadwal minum obat. Nah, seperti kita tahu kan orang kan bosen ya, biasanya lupa. Nah, itu ada pop-up-nya, Dok Litya. Dia bisa memasukkan namanya sendiri. Jadi aplikasi ini nggak hanya untuk nakes, tapi juga untuk masyarakat umum. Walaupun yang tidak menderita kusta ya, Dok Lala. Ada nggak informasi tentang kusta di situ? Ada. Kalau untuk pasien kan dia harus login. Kalau misalnya kita informasi aja, kita hanya melihat-lihat aja, itu bisa untuk masyarakat umum. Edukasi tentang kusta itu seperti ini, begitu. Itu bisa. Jadi salah satu usaha kami yaitu kita punya aplikasi yang namanya Questa itu, Dok Litya. Oke, sahabat Perdoski boleh ya dicek-cek aplikasi yang namanya Questa kalau ingin tahu lebih lanjut tentang penyakit kusta atau untuk penderita yang mau jadwal minumnya teratur dan dibantu oleh aplikasi tersebut. Dok Lala, seru sekali pembahasan kita hari ini, tapi sayangnya kita terbatas oleh durasi. Jadi sahabat Perdoski terus dukung usaha kita untuk merdeka dari kusta, mitos dan stigmanya. Dok Lala, boleh dong kasih take home message buat sahabat Perdoski di rumah? Oke, sahabat Perdoski, ingat ya, penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Jauhi stigmanya, jangan jauhi orangnya, obati penyakitnya. Seperti itu, Dok Lit. Dan di bulan kemerdekaan ini, kami atas nama Perdoski mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Sahabat Perdoski, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai kesehatan seputar dermatologi, venerologi, dan estetika, kunjungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Derm Dialog berikutnya, tentunya dengan narasumber dan topik yang seru dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi jangan lupa, masalah kulit, SPDVE ahlinya.